Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tardimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BMAG dan Bapak Syaifuddin Syuri MBI. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang sudah memberikan support penuh selama mengerjakan tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Silsilatul Hidadah, mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Pendapatan Antara Penjualan Online dan Offline di Toko Usahana Hijab. Ada beberapa hal yang dapat saya presentasikan, yakni yang pertama bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, kajian teori, bab 3, metode penelitian. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1, latar belakang. Dalam era digital yang terjadi saat ini, hampir semua aspek kehidupan telah dimudahkan oleh teknologi dan internet. Ekonomi digital merupakan perekonomian berdasarkan penggunaan teknologi internet. Pola belanja masyarakat mengalami pergeseran signifikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi ini. Tidak hanya itu, cara-cara manusia dalam melakukan transaksi pertukaran juga mengalami perkembangan. Sebelumnya, kegiatan belanja dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung, atau disebut juga dengan offline. Namun dengan adanya teknologi internet, cara belanja telah berubah secara drastis. Peralihan penjualan dari offline ke online memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan usaha. Di antaranya adalah peningkatan kemudahan transaksi. Penjualan online dan offline, keduanya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Selain meningkatkan kemudahan transaksi, peralihan pemasaran dari offline ke online juga mampu meningkatkan pendapatan suatu usaha. Nah, pendapatan merupakan hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Peralihan bisnis offline ke online juga dapat meningkatkan laba usaha berdasarkan analisis pendapatan dan biaya relevan untuk pengambilan keputusan taktis dengan menghitung jumlah pendapatan baik pada sistem offline maupun online. Banyak konsumen yang masih memilih berbelanja langsung di toko, terutama untuk produk seperti hijab, yang mana produk ini seringkali memerlukan pemeriksaan kualitas dan penyesuaian ukuran secara langsung. UUS Hasanah Hijab merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang fashion, khususnya yaitu hijab. UUS Hasanah Hijab ini menawarkan beberapa hijab diantaranya untuk anak-anak, remaja, dan ibu-ibu. Strategi pemasaran yang digunakan pada toko ini melalui online dan offline. Strategi penjualan online dimulai pada tahun 2019, sedangkan penjualan offline lebih dulu dijalankan sejak tahun 2016. Nah, dari data penjualan tersebut menunjukkan jumlah penjualan hijab secara offline lebih rendah daripada online. Dari data penjualan tersebut, penjual dapat membandingkan bahwa penjualan online lebih tinggi dari penjualan offline. Data penjualan di atas disebabkan karena pelaksanaan penjualan, yaitu karena jangkauan penjualan online lebih luas dibandingkan penjualan offline. Nah, berdasarkan uraian yang saya paparkan, maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Pendapatan Antara Penjualan Online dan Offline di Toko UUS Hasanah Hijab. Kemudian yang kedua yaitu fokus penelitian. Yang pertama, perbandingan pendapatan penjualan online dan offline di toko UUS Hasanah Hijab. Yang kedua, penerapan penjualan yang dilakukan toko UUS Hasanah Hijab dalam menjual produk dengan sistem online dan offline. Yang ketiga, kesesuaian penjualan yang dilakukan toko UUS Hasanah Hijab dengan penjualan syariah. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini meliputi yang pertama yaitu bagaimana perbandingan pendapatan penjualan online dan offline di toko UUS Hasanah Hijab. Yang kedua, bagaimana penerapan penjualan yang dilakukan toko UUS Hasanah Hijab dalam menjual produk dengan sistem online dan offline. Kemudian yang ketiga, apakah toko UUS Hasanah Hijab menerapkan strategi penjualan syariah. Kemudian kajian penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Abdillah Harbah Samsudin, Siti Fahriyah, Beni Audi Jaya Glosari, Ari Syahruni Cangara, dan Andi Amri.
Nah, persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai perbandingan pendapatan penjualan lewat online dan offline. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ada pada objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya menggunakan produk abon ikan, sedangkan objek peneliti menggunakan produk hijab. Kemudian yang kedua yaitu dari Imro'atul Hasanah dan Masfu Zainistika SEMM. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perbandingan penjualan lewat online dan offline. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, penjualan. Penjualan merupakan salah satu kegiatan pemasaran, karena adanya penjual dapat menciptakan suatu proses terjadinya pertukaran barang dan jasa. Sederhananya, penjualan merupakan peralihan pemilikan suatu barang atau jasa dari pemiliknya kepada calon pemilik baru atau pembeli dengan harga tertentu. Selanjutnya yaitu yang kedua, penjualan online. Perkembangan yang semakin pesat telah membawa perubahan yang mendasar dalam susunan kehidupan umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya berbagai aktivitas kebutuhan melalui sistem jual beli online. Daya tarik yang ditawarkan oleh pengalaman konsumen yaitu kemudahan berkomunikasi, kecepatan pengiriman, kemudahan pemesanan, kemudahan pembayaran, dan faktor pendukung layanan konsumen lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penjualan offline. Penjualan offline merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjelaskan produk-produk yang dijual secara langsung dengan memberikan informasi kepada calon konsumen. Penjual berusaha menjamin kualitas produknya dan melayani calon konsumen dengan baik agar calon konsumen membeli produk tersebut. Yang keempat yaitu perbandingan penjualan online dan offline. Ada beberapa perbedaan atau perbandingan penjualan online dan offline, yaitu dari segi strategi pemasaran, kemudian pengenalan brand, kemudian jangkauan penjualan. Yang terakhir yaitu customer experience. Kemudian kajian teori yang kelima yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan nyawa dalam perusahaan yang dasarnya menaikkan laba dan arus dari proses produksi barang dan jasa dalam periode tertentu, yang umumnya dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Pendapatan merupakan penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal, namun bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang, melainkan melalui penjualan barang dan jasa terhadap pihak lain. Kemudian yang keenam yaitu pendapatan. Dalam pandangan Islam, upaya orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan halal dan dibenarkan secara agama mendapatkan pendapatan bagi individu itu sendiri. Nah, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, dan lain-lain. Islam memberikan solusi yang sangat baik terhadap masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu kelas bekerja dan para majikan, tanpa melanggar hak hukum majikan. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis pendekatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang data informasinya diperoleh secara langsung di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan. Peran seorang peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat yang berpartisipasi dalam pengamatan penuh. Yang ketiga yaitu data dan sumber data. Penelitian poin yang ketiga ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari pemilik toko Uus Hasanah Hijab. Subjek dari pemilik toko yaitu peneliti mencari data yang berkaitan dengan perbandingan penjualan lewat online dan offline dari toko yang dijalani. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Informasi penelitian yang berupa data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian di lapangan. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dan yang kelima adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua display data atau penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Kemudian yang keenam yaitu keabsahan data.
Keabsahan data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepercayaan atau credibility. Yang kedua, kebergantungan. Yang terakhir yaitu kepastian. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.